pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari ini. Marilah kita mengawali ibadah ini, mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Segala-galanya bagi kita. Marilah kita menyembah Tuhan, mengawal ibadah pada hari ini dengan nyanyikan lagu pujian You Are My All in All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious pearl, Lord, before my need. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, my that's your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I try, you feel my love. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami, Tuhan. Di hari Sabat ini, Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini, kami diberikan kesempatan lagi, Tuhan, untuk berbuat bakti melalui ibadah Zoom online, Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam ibadah Zoom online, maupun nanti yang sebentar akan mendengarkan recording, semua jemaat yang akan mendengar recording ini, Tuhan. Engkau berkati mereka, tatkala mereka masuk ke dalam recording ini, mereka juga bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dan Tuhan, mereka segala kebutuhan mereka, segala pergumulan mereka, segala masalah mereka dapat dijawab melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini saya sedang membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi ini. Sambil mempersiapkan kesaksian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun
Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, agar Apakah ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi pada hari ini? Bisa melambaikan tangannya. Lydia, silakan kasih kode. Thomas. Yang ulang tahun kemarin tuh tanggal 1 saksian. Iya tuh. Siapa itu Yang ulang yang tahun tanggal 1. ya kan Erik ya? Erik sama Ibu Lulu. Boleh ya, Tabita? Boleh. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Diaken Lydia terlambat kali ya, tapi it's okay karena minggu kemarin saya sudah bersaksi. Oh iya, saya nggak dengar. Tapi terima kasih Bapak Ibu, saya mau bersaksi bahwa terkadang Tuhan menegur kita unik. Bagi saya unik tapi sangat tegas dan akhirnya harus mengintrospeksi diri kita sendiri bahwa tubuh jasmani kita punya keterbatasan, apapun bentuknya, harus diakui itu. Dan kemarin waktu selesai ibadah Bapak Ibu minggu kemarin, nah keluarga Eka, karena hari Sabtu dia tidak bergabung dengan kami, dan dia mengajak kita untuk pergi makan siang. Saya senang sekali karena keluarga Eka Tuhan pakai luar biasa. Anak-anak semakin diberkati Tuhan. Mereka orang yang luar biasa. Kami satu sisi bangga karena dari mulai dia bujang sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah, dia boleh ada tetap komunikasi dengan kami di sini. Nah, yang saya mau lihat di sini bahwa sebenarnya itu introspeksi untuk kita semua, bahwa segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ada rule-nya, ada batasannya, dan harus kita akui bahwa kita tidak bisa semuanya masuk di dalam tubuh jasmani kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi memang saya rada dari latar belakang nelayan, Papa seorang nelayan, dan pastinya namanya orang kalau nelayan itu konotasinya pasti dia harus pertama bisa berenang, yang kedua dia pasti untuk makanan seafood itu pasti paling tidak jago lah, bisa makan gitu. Ya saya untuk dua-duanya sih nggak terlalu jago-jago amat berenang, ya puji Tuhan, makan baru di sini baru saya bisa mulai berenang. Sementara kalau seafood tidak semua saya bisa makan. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain bisa, tapi saya untuk ikan, untuk udang saya bisa makan, tapi untuk kepiting dan yang lain itu memang saya tidak bisa makan. Belum bisa sih, sebenarnya bukan tidak bisa makan, belum pernah mencoba. Nah, memang dari sisi kesehatan, dari sisi medis, sisi gizi itu dia tinggi proteinnya, dan kadang-kadang bisa yang punya latar belakang berbagai jenis penyakit memang dianjurkan supaya tidak mengkonsumsikan itu terlalu banyak. Nah, kemarin singkat cerita saya sempat coba karena memang Budi bilang, coba deh Granny, pasti bisa. Masa sih anak seorang nelayan nggak bisa makan? Ya saya coba saja. Oke deh saya coba, tapi sisanya makan ya, Budi yang makan. Iya nggak apa-apa. Jadi selesai, memang saya nggak makan banyak. Malamnya kami pulang enak gitu, saya merasa enak. Tapi
Di atas jam 10, jam 11 mulai deh. Mulai nggak nyaman saya nggak nyaman banget. Aduh, benar kan saya bilang ini mau coba-coba akhirnya kena deh jadinya. Singkat cerita memang akhirnya saya keluar semua makanannya, mohon maaf keluar semua sampai akhirnya hari Selasa itu masih lemas, masih nggak bisa buat apa-apa, hanya bisa makan bubur. Karena itu terus sampai hari Kamis, hari Jumat saya sempat share ke 2 ibu pendeta, saya agak lemas jadi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa buat banyak, bahkan sempat kemarin ada share gencar di grup majelis, saya tidak menanggapi, saya mohon maaf karena memang saya benar-benar tidak bisa konsentrasi, lebih banyak beristirahat. Yang mau saya saksikan di sini Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk makan apa saja karena itu Tuhan yang menciptakan. Tetapi dari sisi kita harusnya lebih peka, lebih menyadari bahwa tubuh jasmani kita butuh ada batasannya, kita bisa makan yang secukupnya, kita tidak bisa terlalu berlebih karena mungkin nanti mungkin Ibu Pendeta, Bapak Ibu Pendeta, Pak Gembala bisa ada pasti ada firman Tuhan yang makan jangan terlalu lebih dan secukupnya untuk itu. Dan saya banyak belajar, satu hal saya pelajari bahwa ketika usia kita sudah menjelang sudah mulai mau masuk di 40 dan siap memasuki 50, seharusnya kita lebih benar-benar bukan tidak mau apa saja bisa kita kantor, tidak, tetapi mari kita belajar untuk bisa semakin hari kita bisa menjaga tubuh jasmani kita supaya apa yang masuk itu juga membuat kita menjadi segar dan pada akhirnya kita bisa bekerja, beraktivitas, bisa melayani lewat gereja, lewat persekutuan, perkumpulan. Jadi biarlah kita semua khususnya Bapak Ibu tetap bersyukur bahwa kesehatan itu sangat luar biasa karena ketika ada salah satu apapun yang bermasalah dengan tubuh jasmani kita itu sangat berpengaruh untuk aktivitas setiap hari. Dan luar biasa bahwa ketika kita ada terus dalam doa dan setiap hari merenungkan firman Tuhan, sekalipun ada banyak kayak kemarin saya bilang sakit atau apapun, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tetap menolong kita karena satu dulu kita taat dengan Tuhan dulu. Kita serius dengan Tuhan, kita mau duduk di bawah kaki salib Tuhan, 1-2 menit itu sebenarnya belum apa-apa. Tapi merenungkan firman Tuhan setiap hari membuat kita menjadi tenang. Ketika kita berkumpul dengan Bapak Ibu, sekalipun Zoom, ada hari Sabtu kita berdoa, selalu kita berkomunikasi, itu sangat menguatkan kita semua. Biarlah kesaksian saya hari ini menguatkan kita semua bahwa hidup ini dijalani dengan baik, enjoy, tapi tetap mengandalkan Tuhan, itulah yang terutama. Terima kasih, biarlah kita semua diberkati. Saya kembalikan kepada WL, Tabita. Terima kasih Ibu Diaken Lulu, kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mempersiapkan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk diberitakan firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang hidup penuh itu mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus, pulihkanku.
berseraku di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di hadapanmu. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Jika detik ini nafas hidup masih ada pada kami menyadari bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua oleh karena pertolongan-Mu. Dan pujian kami yang boleh kami sampaikan kepadamu, kiranya itu berdasar dari setiap hati kami, bahwa kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, sehingga setiap perkataan hamba-Mu berkenan di hati-Mu, dan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh setia mendengarkan akan kebenaran firman. Kuasa si jahat dengan berbagai macam cara kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya roh kebebasan Allah menguasai hati pikiran kami, sehingga kami memahami dengan benar akan maksud-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang boleh dipercayakan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya sudah pernah ikut ibadah satu kali sih, cuman belum perkenalkan diri waktu itu. Nama saya Widya Wahyuni. Saya dari Sulawesi Barat dan saya juga melayani di gereja di Sulawesi Barat. Jadi itu saja untuk perkenalan hari ini. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menyampaikan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Yang dikatakan berbahagia ialah kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, yang bukan hanya setia membaca, mendengarkan, tetapi bagaimana kita menjadi setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika segala sesuatunya itu berlimpah, mungkin saja mudah kita untuk berbagi kepada orang lain. Akan sangat dengan gampang kita membagikan apa yang ada pada kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana ketika kondisinya tidak demikian? Bagaimana ketika kita tidak memiliki apa-apa? Kita mengalami kekurangan. Masihkah kita bisa berbagi di dalam kondisi yang demikian? Bagaimana mungkin seorang dapat berbagi dalam kekurangannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita bisa melihat teladan seorang janda yang ada di Sarfat. Sarfat ini adalah sebuah kota kecil antara Sidon dan Tirus. Pada masa pemerintahan Ahab, terjadilah kekeringan di kota itu, kelaparan yang sangat dahsyat. Dan perempuan ini juga berada di dalam situasi yang demikian. Ia mengalami kekurangan. Tetapi di dalam pembacaan kita, di dalam Alkitab, menyatakan bahwa di dalam kondisi yang demikian, ia mampu berbagi. Mengapa seorang janda ini atau perempuan ini bisa berbagi di dalam kekurangannya? Yang pertama, karena ia mengerti akan maksud Tuhan. Di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-12, itu dikatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Alkitab memberi kesaksian bahwa keadaan perempuan ini, kondisi yang ia alami begitu sulit, begitu rumit. Bahkan ia berkata, hampir putus asa. Tidak ada lagi apa-apa yang ada padanya, kecuali tepung yang segenggam itu dan minyak yang sedikit itu di dalam buli-buli. Dan nyaris putus asa dengan kondisi yang ada. Tetapi di dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa keadaan yang demikian tidak membuatnya tidak bisa berbagi
dengan orang lain atau dengan hamba Tuhan. Ia berkata, setelah kami makan, maka kami akan mati. Artinya bahwa ia sudah mulai putus asa. Ia sudah mulai bimbang dengan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia tetap mau berbagi. Walaupun keadaannya serba berkekurangan, putus asa, tetapi ia tetap peka mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Justru disinilah ujian iman dan pengharapan bagi janda ini. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tetapi justru di dalam kondisi yang seperti inilah Tuhan mau melihat bahwa benarkah ia betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan, akan peka terhadap suara Tuhan lewat hamba Tuhan, yaitu melalui Nabi Elia. Dan terbukti di dalam pembacaan kita. Kita bisa melihat bahwa perempuan itu bisa berbagi dalam kekurangannya. Imannya terbukti. Janda di Sarfat ini sedia berbagi dengan Elia. Mengapa bisa demikian? Karena ia memiliki iman yang didasarkan pada janji Tuhan. Di ayat yang ke-13 dan 14. Di mana Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tapi buatlah terlebih dahulu bagiku. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi ini. Tidak didapati sedikit pun bantahan dari perempuan ini ketika Elia menyampaikan hal ini kepada perempuan ini. Ketika ia memerintahkan perempuan ini. Dia memiliki iman yang didasarkan pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Yakini bahwa hal itu akan tergenapi di dalam kehidupannya. Sebab kemungkinan bahwa janda ini adalah salah satu orang dari 7.000 yang tidak menyembah kepada berhala yang dilindungi oleh Tuhan dari kerajaan Isabel. Di dalam pasal 19 ayat yang ke-18. Jadi ia memiliki iman yang didasarkan kepada janji Tuhan. Yang pertama, mengapa ia bisa berbagi? Karena ia memiliki iman yang didasarkan kepada janji Tuhan, ayat 14, ayat 13 dan 14. Lalu yang kedua, ia memiliki ketaatan kepada apa yang dikatakan Tuhan. Di ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ia tidak ada sedikit pun membantah akan apa yang disampaikan Elia. Sekalipun di dalam kondisi yang begitu sulit, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi ketika hamba Tuhan atau ketika Elia menyampaikan kata-kata kepadanya, pergilah, buatlah terlebih dahulu bagiku. Dan tidak didapati, perempuan itu berkata, tidak cukup, ini hanya untuk saya dan anakku saja. Tidak membantah, namun ia melakukan dengan benar. Oleh karena apa? Ia memiliki ketaatan kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elia. Di dalam ayat yang ke-15 ini, sedikit pun perkataan Tuhan tidak ada yang ia bantah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita sekarang ini? Mungkin kita semua berkecukupan di dalam hal materi, kan di dalam semua hal. Dan seperti saya katakan tadi di awal bahwa
jika segala sesuatunya berlimpah, maka sangat dengan mudah kita akan berbagi kepada orang lain. Namun bagaimana jika kita berada di dalam posisi seorang perempuan ini, seorang janda yang ada di Sarfat ini? Masihkah kita bisa berbagi kepada orang lain? Masihkah kita tetap memiliki iman yang didasarkan kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita? Kita yang mengaku sebagai orang percaya, kita mengamini bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja kita berkata yes kalau kita sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, sedang di dalam kesulitan yang begitu rumit? Entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu di dalam rumah tangga kita. Masihkah kita tetap berharap dan percaya kepada janji Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya KTP saja? Apakah ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, kita masih tetap memilih taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Apakah kita tetap memilih taat terhadap suara Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita protes dengan keadaan yang kita alami? Seperti ada kesaksian tadi berkata bahwa cara Tuhan menegur kita itu unik. Tergantung respon kita bagaimana. Apakah kita tetap memilih taat kepada Tuhan, kepada suara Tuhan yang disampaikan, entah itu lewat firman Tuhan yang kita baca sendiri atau lewat hamba-hamba Tuhan yang mereka sampaikan? Ada berkat yang janda ini peroleh setelah ia memiliki iman yang didasarkan kepada janji Tuhan. Dan ia memilih taat kepada perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan 3 berkat yang ia peroleh melalui ketaatannya kepada janji Tuhan. Yang pertama ialah dalam hal makanan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lebih memilih taat kepada Tuhan di dalam kondisi apapun yang kita alami, lebih memilih peka terhadap suara Tuhan di dalam kemelut yang kita hadapi, maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Perempuan ini beserta dengan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya sesuai dengan janji Tuhan. Sekalipun tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli itu sangat sedikit, itu sangat mustahil bahwa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi itulah berkat Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang yang taat, bagi orang yang peka terhadap suara Tuhan, bagi orang yang lebih memilih setia kepada Tuhan di dalam kondisi yang sulit sekalipun, maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Ia mendapat makan yang cukup dalam beberapa waktu lamanya. Lalu yang kedua, kebutuhan hidupnya tercukupi dalam waktu yang cukup panjang, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ia tidak berkekurangan lagi, sekalipun yang tadinya ia bukanlah pengusaha, ia bukanlah orang kaya, tetapi ketika ia memilih menaklukkan kehendaknya, menaklukkan hatinya di bawah otoritas Tuhan, maka terbukti di dalam pembacaan kita. Ya, kebutuhan hidupnya tercukupi dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan janji Tuhan sampai hujan turun di kota itu. Lalu yang ketiga, anak satu-satunya yang menjadi harapan hidupnya, yang menjadi semangatnya untuk terus berjuang, meninggal. Tetapi Tuhan menghidupkannya kembali. Bagi manusia itu sangat mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu pelajaran apa yang kita petik dari pembacaan kita pada hari ini? Dengan tema berbagi dalam kekurangan.
Yang sangat penting yang kita peroleh ialah janda ini atau perempuan ini mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, mengutamakan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupannya, sekalipun di dalam kondisi yang sulit, tetapi ia memilih taat kepada Tuhan. Maka ia menikmati semua berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Janji-janji Tuhan dalam hidupnya ia terima. Digenapi, dan dia bisa melihat akan hal itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Yesus Kristus, sebagai orang yang sejak dulunya hidup sebagai orang yang percaya, mengaku Kristen. Kekurangan apa yang kita lihat di zaman sekarang ini? Apa yang terjadi di dalam kondisi di mana kita berada? Apakah kita hadir di situ sebagai orang yang betul-betul memilih taat kepada Tuhan? Ataukah kita hadir di situ sebagai orang yang tidak lagi menunjukkan diri kita sebagai pribadi yang mengenal Yesus Kristus? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Semuanya telah di dalam koridornya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Dan dimanapun kita hadir, di dalam kondisi apapun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih lebih taat kepada suara Tuhan, lebih peka mendengarkan suara Tuhan, menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Berbagi di dalam kekurangan, berbagi di dalam kondisi yang sulit. Pada hakikatnya, itu sedang menolong diri kita sendiri. Membantu orang lain, menolong orang lain, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Tetapi semuanya kembali kepada pribadi kita lepas pribadi. Bagaimana pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Di dalam Amsal juga dikatakan bahwa janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, esok kembali akan kuberikan kepadamu apa yang engkau perlu. Sedangkan apa yang dibutuhkan ada pada kita. Kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, mari kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi di dalam tindakan. Sekecil apapun itu, tatkala kita melakukannya oleh karena kita mengerti akan kehendak Tuhan, maka percayalah, engkau juga akan melihat berkat-berkat Tuhan, engkau juga akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidupmu. Terkadang orang berkata bahwa saya sudah menolong, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa, malah saya rugi. Saya membantunya, tetapi saya lebih rugi. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita melakukan hal itu, coba tanyakan hati kita. Ketika kita masih berbicara demikian, tanya kepada diri kita, apakah benar saya lebih mengutamakan Tuhan atau malah sebaliknya? Karena orang yang menaklukkan hatinya, kehendaknya di dalam kehendak Tuhan, maka tidak akan memikirkan untung ruginya tatkala ia berbagi dengan orang lain. Tidak memikirkan bahwa saya rugi karena saya menolong, tapi malah sebaliknya. Sudah saya katakan tadi bahwa ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Mungkin kita belum bisa melihat, saya menolong ini, oh langsung ini balasannya. Tidak. Tapi berapa waktu kemudian kita akan mengerti, oh inilah yang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yang benar-benar
mengasihi Yesus Kristus hidup di zaman yang ada sekarang ini. Mari kita hadir sebagai orang-orang yang betul-betul menjadi terang dan garam di dalam segala keadaan. Entah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun itu yang kita lakukan. Mari kita menaklukkan hati kita, apakah mendengarkan janji Tuhan, memiliki iman yang didasarkan kepada janji Tuhan, memilih taat kepada Tuhan di dalam segala kondisi. Maka berkat-berkatnya akan kita nikmati di dalam keberadaan hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Hanya kita semua bukan hanya mendengar, tapi bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berbagi di dalam segala kekurangan kita, tanpa memikirkan untung ruginya, karena kita lebih mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan segala sesuatunya kepada kita. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini, di dalam kesempatan yang boleh Engkau beri bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu akan memateraikan kebenaran firman-Mu, dan lewat Roh Kudus-Mu pula Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Sehingga di dalam segala kondisi, Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang menghadirkan kasih, menghadirkan damai dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya melalui firman ini kita semakin dikuatkan untuk tetap taat dan setia pada janji keadaan kita, kesulitan yang kita hadapi. Kita tetap mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita membuktikan kasih kepada sesama kita melalui dengan cara kita memberikan pertolongan bagaimana yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama semua orang percaya dari segala abad dan tempat untuk mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Maria Kudus, lahir dari Maria Maria, menderita sengsara di bawah Tuhan Yesus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak datang dari sana, mewakili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang sederhana, Tuhan Allah Kudus, Tuhan daging dan hidup dan kekal. Amin. Saat ini waktunya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mas persembahan pada hari ini adalah Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Erik. Sebagai lagu persembahan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau
Saya mohon dengan kasih Ibu Diaken dulu untuk memimpin dalam doa persembahan. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang baik, yang boleh memberkati kami. Terima kasih untuk puji-pujian, untuk kesaksian. Di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, mengajarkan kami kembali bahwa bukan persoalan persembahan yang diberikan, tapi ketika kami menyadari hidup kami ada dalam tangan Tuhan, ajar kami, supaya kami tidak hanya memberi dari kelebihan kami atau berkat yang Tuhan berikan, tapi ketika kekurangan kami pun kami mau belajar dari Janda Sarfat untuk bagaimana kami bisa memberkati orang lain, tidak hanya dalam bentuk makanan minuman, tetapi dalam memberikan nasihat, memberikan apa yang bisa kami berikan untuk menyenangkan orang lain. Terima kasih, biarlah semakin diberkati Ibu terkasih kami, Ibu Pendeta Vidya, dalam pelayanan, dalam aktivitas, dalam kerjaan setiap hari. Bapak yang baik, kami boleh memberikan persembahan dari begitu banyak persembahan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini seberapapun yang kami berikan. Kami percaya Tuhan akan memberkati persembahan ini untuk menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, persembahan yang hidup, agung, dan berkenan kepadamu. Dan biarlah melalui persembahan ini, kegiatan operasional kami boleh terus berjalan dalam pertolongan Tuhan. Memberkati Diaken Erik, memberkati Diaken Ibu Eda untuk sebagai pengelola, untuk terus diberkati Tuhan. Baik kami yang memberi, kami yang belum memberi, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada BL. Tantangan di hidup kita mungkin akan semakin berat, tetapi janji Tuhan yang setia menguatkan kita bahwa di balik tantangan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Marilah kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan lagu pujian Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu. Hidupku tak selalu tanpa Kamu yang pekal, yang kasih nyata padaku, pada janjimu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, ternilai dan abadi.
doa berkat nanti akan kembali ditutup oleh Pak Gembala. Mari jemaat kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Engkau Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Pada hari Minggu Kudus ini Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah menyembah Engkau di dalam pujian kami. Kiranya pujian kami itu berasal daripada hati kami, dan benar-benar itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih khusus kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Widya Payuni Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan itu boleh kembali lagi menguatkan iman kami. Bahwa satu tanda sukacita, satu tanda yang boleh kami saksikan sebagai anak-anak Tuhan ketika kami belajar memberi dalam kekurangan kami. Karena kami tahu Bapa, bahwa ketika kami memberi dalam kekurangan kami, maka kami memiliki satu iman yang pasti bahwa Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Seperti yang Engkau lakukan kepada perempuan janda di Sarfat Tuhan. Engkau membuktikan apa yang keluar daripada mulut-Mu Bapa, itu tidak akan pernah tidak tergenapi sesuai dengan janji-Mu. Biarlah lewat firman-Mu yang disampaikan, boleh menguatkan jemaat-Mu juga untuk melihat, untuk mereka juga boleh lagi semangat di dalam menolong, memberi kasih, bahkan terlebih Bapa, semangat di dalam pelayanan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanannya saat ini, bahkan juga dalam proses penyelesaian studinya, Tuhan juga boleh menolong Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kesempatan ini juga kami mau berdoa kepada-Mu, menyerahkan untuk seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Tapi kami pun menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Sepanjang hidup kami tidak luput daripada dosa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami dan layakkan kami untuk berdoa kepada-Mu pada hari ini. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa yang hari ini tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu di luar sana mereka melakukan kegiatan apapun itu Bapa. Kami mau menyerahkan kepada-Mu Tuhan, Engkau boleh menolong, menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan akan meluputkan mereka dari kecelakaan, mara, bahaya, maut sekalipun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua kami yang sudah hadir pada hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau tolong kami semua. Kami datang membawa hidup kami karena kami tahu kami bersandar kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Satu-satunya Allah yang akan senantiasa menolong kami di tengah-tengah kondisi keadaan kami saat ini yang tidak menentu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami datang berseru mencari Engkau, bersandar kepada Engkau, maka pertolongan Tuhan akan lebih nyata lagi kami rasakan Bapa. Ini juga berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena mungkin dalam keadaan sakit Bapa ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka satu persatu. Orang tua daripada Pak Gembala kami dalam proses pemulihan, Bung Revi dan juga ibunya terkasih, Oma Maukar, bahkan juga Pak Alex, bahkan juga Pak Joko Tuhan, dalam proses pemulihan saat ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Engkau boleh pulihkan mereka. Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa dan bilur-bilur daripada Tuhan sendiri. Menam Piring saat ini juga yang terus berbaring di tempat tidurnya karena penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau Sang Pemberi hidup, bahwa kalau Tuhan masih mengizinkan sekali lagi orang tua terkasih kami untuk kembali sehat, menikmati hari-harinya, mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan dalam jemaat kami Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan perencanaan kami pada tanggal 13 nanti, pada ibadah kenaikan nanti Tuhan, kami akan rangkaikan dengan peneguhan CD, pengakuan CD dan juga baptisan yang akan dilakukan oleh kedua adik terkasih kami, Thomas dan Tabita, bahkan juga Ibu Fitri dan Ibu kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Ibu Maukar Tuhan, yang Kau juga boleh menolong. Bahkan terlebih kami serahkan kepada-Mu mereka yang akan mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan CD, bahkan pengakuan baptis di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan, bahkan kami juga yang akan berkumpul, kami boleh taat dengan protokol kesehatan, kami semua boleh sehat bertemu satu dengan yang lain, dan kami boleh leluasa untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, untuk
bangsa dan negara kami Bapa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau tolong bangsa kami Bapa. Engkau pimpin bangsa kami. Di tengah-tengah keadaan bangsa kami saat ini yang masih terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 Bapa. Kami mau menyerahkan kepadamu pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari presiden sampai kepada RT RW sekalipun Bapa. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memampukan mereka untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Engkau juga berkati perawat, bahkan juga dokter yang masih terus berjuang saat ini Tuhan di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memampukan mereka juga. Bahkan terlebih kami minta kepadamu Tuhan, Engkau berikan kekebalan tubuh bagi mereka juga, sehingga mereka boleh sehat untuk membantu teman-teman kami yang terpapar pandemi COVID saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melihat campur tangan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Engkau lawat bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami. Bahkan bukan hanya bangsa kami Tuhan, seluruh dunia pun saat ini merasakan hal yang sama. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang duduk di tahta kerajaan-Mu di sorga. Engkau lihat keadaan kami Tuhan. Kami tidak berdaya Bapa dengan keadaan kami saat ini. Kami melihat begitu banyak orang merasakan penderitaan, begitu banyak orang meninggalkan iman mereka. Bahkan begitu banyak orang yang juga terdampak karena keadaan kami saat ini. Baik itu orang-orang yang saat ini berkekurangan, lebih lagi Tuhan hidup mereka berkekurangan. Bahkan juga berdampak besar bagi perekonomian bangsa kami. Karena itu Tuhan kami mohon, sekali lagi pengampunan daripada Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendukung juga dalam doa lewat kesempatan ini Bapa untuk perencanaan sinode kami Bapa. Pada bulan November nanti akan mengadakan musyawarah besar. Tuhan boleh memberkati para panitia yang sudah dibentuk untuk kelancaran akan acara ini nanti Bapa. Engkau juga boleh memberikan kesatuan hati. Engkau boleh menolong ketua sinode kami. Bahkan juga semua yang terlibat dalam pengurusan sinode, Engkau juga boleh memampukan mereka sepenuhnya Tuhan. Bertanggung jawab di hadapan-Mu melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terlebih khusus akan menaungi setiap gereja-gereja GKSI yang ada di seluruh Indonesia ini. Untuk betul-betul maju di dalam visi misi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Bapa sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depannya Bapa. Banyak hal yang akan kami lewati, banyak hal yang Tuhan akan izinkan kami lalui. Tapi firman-Mu yang kami sudah dengarkan Tuhan akan kembali mengingatkan kami untuk terus menabur kasih sekalipun kami juga terbatas, sekalipun kami juga berkekurangan Tuhan. Tapi sepanjang 1 minggu ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami juga boleh dimampukan Tuhan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Bapa, seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami, semua yang hadir pada hari ini, sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan inilah doa kami, ucapan syukur kami Bapa, inilah syafaat kami yang kami boleh bawa kepada Engkau. Kiranya boleh jadi bukan menurut kehendak kami Bapa, melainkan menurut kehendaknya sorga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami mau sempurnakan lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat kembalikan kepada Pak Gembala. Kasih-kasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, jemaat yang terlibat dalam ibadah online ini, maupun jemaat yang mendengarkan recording ini nantinya. Ibadah Minggu Sabat ini telah selesai. Kembalilah beraktivitas melalui rumah masing-masing dan kegiatan usaha masing-masing, pekerjaan masing-masing. Dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati semua yang kau lakukan. Keluar masuk pintu rumahmu, kau semakin baik dan semakin berkenan, karena Allah akan menjaga engkau. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita semua, memerintah dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Silakan saat dulu sejenak.